Bab 362 ini suamiku. Beberapa hari yang lalu, Valentino ingin ke sana untuk melihat-lihat pembangunan di sana sudah seperti apa. Kak Angel, Kak Valentino, ayo besok kita pergi bersama-sama. Jenny berkata sambil menarik telapak tangannya Angel dan Valentino dengan bersikap seperti anak yang manja. Baiklah, kita pergi. Angel merasa tidak berdaya dan menyetujuinya, kemudian bertanya pada Valentino. Valentino, besok kamu ada waktu tidak? Pergi melihat-lihat juga satu hal yang bagus. Valentino menganggukkan kepala. Jadi, masalah ini disepakati seperti ini. Kak, ayo kita pergi menyiapkan baju. Pemandian air panas di sana masih alami. Kakak bisa mandi air panas besok. Jenny menarik Angel kembali ke kamar. Valentino merasa itu sungguh kebetulan sekali. Pertama, awalnya dia sendiri memang berencana pergi untuk melihat-lihat bagaimana Rain Mansion dibangun. Kedua, hubungan antara dirinya dengan Jenny sudah mereda sekarang. Jadi tidak ada salahnya untuk pergi keluar dan bermain bersama. Selama beberapa waktu terakhir ini sudah menghadapi banyak masalah. Kali ini barulah punya waktu untuk menemani Angel bersantai. Ini juga merupakan hal yang penting. Valentino berada di ruang tamu, sedang memikirkan apa yang dikatakan Angel tentang Hans. Setelah itu, Valentino mengambil ponselnya dan masuk ke platform siaran langsung, ingin melihat orang seperti yang apa Hans itu. Hari ini, Jenny tidak membuka siaran langsung, jadi ruang siaran langsungnya gelap gulita. Di ruang siaran langsung akan ada daftar mereka yang sudah memberikan hadiah dan diurutkan berdasarkan jumlah hadiah yang diberikan. Akun Valentino ini, Tino menduduki posisi teratas, lagi pula, Valentino sendiri telah memberikan miliaran rupiah. Sedangkan yang nomor 2 hanyalah berapa puluh juta saja. Valentino benar-benar tidak bisa membayangkan dari mana Hans memberikan uang miliaran rupiah untuk Jenny. Mungkinkah Jenny memiliki siaran langsung di platform lainnya? Valentino sedikit mengernyit. Kemudian saat dia melihat ada pesan obrolan pribadi, dia langsung mengklik. Pesan itu pesan yang dikirim oleh Jenny beberapa hari yang lalu. Isi pesannya adalah minta pada Kak Tino untuk menambahkan WhatsApp-nya. Pada akhirnya sudah menambah kontak WhatsApp-nya. Valentino tersenyum sedikit dan menjawab oke. Dia awalnya sudah memiliki WhatsApp-nya Jenny. Tentu saja dia tidak perlu menambahkan kontaknya lagi. Hanya saja tidak tahu, seperti apa ekspresi Jenny nantinya ketika Jenny sudah menambahkan kontaknya dan mengetahui kalau itu adalah Valentino. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya dengan pelan, lalu keluar dari aplikasi siaran langsung. Keesokan harinya, Angel dan Jenny berpakaian indah, mereka sudah bersiap pergi ke Rain Mansion bersama. Pada awalnya, wajah mereka berdua memiliki pesona menarik, tapi sekarang setelah mereka mengenakan riasan ringan yang halus dan dihiasi dengan pakaian cantik, membuat mereka semakin cantik. Ketika kedua adik kakak itu keluar dari ruangan bersama-sama dengan berpegangan tangan, Valentino langsung membuka lebar matanya. Valentino yang sebagai tuan muda keluarga Wijaya di kota Kamar, sudah melihat banyak wanita yang cantik dan menakjubkan saat berada di keluarga Kamar. Namun, wanita-wanita itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Angel dan Jenny. Valentino masih mengenakan pakaian kasual sederhana, karena dia sudah terbiasa seperti itu. Baginya, cukup terasa nyaman saja, sedangkan berkelas atau tidak itu tidak masalah. Mereka bertiga turun, Valentino bersiap untuk mengendarai mobil. Di sana tidak ada tempat parkir, jadi Rolls-Royce Phantom diparkir di garasi bawah tanah. Kakak ipar, cepatlah datang, Hans sudah mengirim seseorang untuk menjemput kita. Jenny meneriaki Valentino dari depan. Valentino, ayo kita naik mobil itu bersama-sama. Angel juga menunjuk ke BMW putih yang diparkir di kejauhan. Valentino yang sudah berpikir sejenak, menyetujuinya dan ikut bersama kedua wanita itu untuk naik ke mobil itu. Rain Mansion terletak di pinggiran kota Neo, bahkan akan segera meninggalkan kota Neo. Tempat hiburan seperti itu adalah tempat rekreasi dan hiburan yang menggabungkan keindahan alam dan fasilitas modern di satu tempat. Ada banyak tempat rekreasi dan hiburan, sehingga areanya juga sangat luas. Saat grup Kingston membangun tempat hiburan ini, juga mempublikasikan pada seluruh penjuru kota Neo dan bahkan di beberapa kota terdekat. Jadi, nama Rain Mansion sangatlah terkenal. Tidak lama setelah dibuka ternyata sudah ramai, banyak kendaraan yang terparkir di depan pintu, banyak juga yang berplat nomor dari daerah lain. Saat Valentino dan yang lainnya tiba di sana, ternyata Hans telah sampai di sana dan sedang menunggu mereka. Kak, Jenny, akhirnya kalian tiba juga. Di samping Hans berdiri beberapa pria dan wanita berpakaian indah untuk menyambut mereka bertiga. Hans menyapa Angel dan Jenny saja, seolah-olah tidak melihat Valentino sama sekali. Wah, di sini besar sekali, ya? Jenny teriak dengan terkejut. Haha, di dalamnya lebih besar. Hans menjawab sambil tersenyum, lalu berbalik dan berkata, Jenny, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini Tuan Lian Varnaga dari grup Chonsan. Ini adalah Nona Rina Wanggana dari grup Star Media, dan ini. Hans sedang memperkenalkan orang yang berada di belakangnya pada mereka berdua. Hai semuanya. Jenny dan Angel saling menyapa dengan murah hati. Hah, Tuan Muda Hans, pacarmu ini cantik sekali. Lian berkata dengan sengaja. Jenny sedikit tersipu saat mendengar kata-kata itu, tetapi sebelum dia menjawabnya, langsung dipotong oleh Hans. Sudah pasti. Setelah perkenalan dengan orang banyak, Hans sama sekali tidak menyebutkan nama Valentino, dan langsung mengajak semua orang masuk ke dalam bersama. Yah, Tuan Muda Hans, ini siapa? Tanya Lian dengan berpura-pura heran. Dia itu. Hans melihat Valentino sekilas,
lalu mengedipkan matanya dengan rasa tidak sabar. Diri sendiri mengundang Jenny dan Angel datang kemari, tentu saja agar dapat menikmati keindahan tubuh mereka sambil berendam di sumber air panas. Bukankah Valentino itu hanyalah pengganggu saja? Jadi Hans sama sekali tidak ingin Valentino ikutan. Ini suamiku, Valentino. Angel sedikit mengernyit, lalu mengulurkan tangannya untuk merangkul lengan Valentino, dan memberitahukannya dengan serius. Ya, ini kakak iparku. Jenny berdiri di samping Valentino, juga mengulurkan tangan untuk memegang lengan Valentino. Valentino berdiri di tempat dengan tanpa daya. Kedua adik kakak itu memegang tangannya dari kiri dan kanan. Itu benar-benar sedikit menarik perhatian orang. Ada pandangan muram terlintas di mata Hans, kemudian dia tersenyum untuk mengatasi rasa canggung. Aku hampir lupa. Ayo semua perkenalkan, ini Kak Valentino. Kahi. Ji. Hanya ingin mengenal Tuan Muda Hans, dan tidak ingin mengenal Kak Valentino. Beberapa pria dan wanita di sekitar Hans cemberut, sama sekali tidak menyapa Valentino. Valentino juga tidak memedulikan mereka. Bagaimanapun juga, tujuan hari ini adalah kemari bermain dengan Jenny dan Angel. Baiklah, ayo kita masuk ke dalam. Ryan Mansion ini sungguh-sungguh populer. Bahkan untuk mendapatkan satu tiket saja sangatlah susah. Banyak orang memiliki banyak hubungan dengan orang dalam, tapi masih sulit untuk membelinya. Ini semua berkat seseorang yang aku kenal, jadi baru bisa mendapatkan beberapa tiket. Kata Hans dengan santai. Tentu saja, Lian dan yang lainnya merasa berterima kasih kepada Hans. Hans pura-pura melambaikan tangannya dengan santai, tapi nyatanya arogansi di wajahnya terlihat sangat jelas. Pada saat mereka tiba di pintu masuk, Hans mengeluarkan beberapa tiket masuk. Satu tiket hanya bisa untuk satu orang. Pada saat tiba gilirannya Valentino, tiket di tangan Hans sudah habis. Aduh, Kak Valentino, maafkan aku tidak menyangka kamu akan datang, jadi aku tidak menyiapkan tiket untukmu. Hans menepuk dahinya. Bab 363 siapa wanita itu? Valentino melirik sekilas ke arah kantong celananya Hans, terdapat sudut karcis yang menyembul. Tak apa, aku pergi beli sendiri, kata Valentino pelan. Sepertinya tidak bisa, karena sepertinya tiket hari ini sudah habis dijual. Rina, wanita kaya dari grup Star Media itu merasa senang di atas penderitaan Valentino. Saat ini, memang ada papan yang bertuliskan habis yang tergantung di pos penjualan tiket. Hans dan yang lainnya menatapi Valentino dengan tatapan mengejek. Tidak ada yang akan memberikan tiket masuk mereka pada Valentino. Sudah, Jenny? Kalian masuklah dan bersenang-senang, sementara itu aku akan menunggumu di luar dengan Valentino. Angel mengerutkan alisnya perlahan, lalu memberikan tiketnya pada Jenny. Ekspresinya terlihat kurang senang. Dia tahu bahwa Hans sedang mempersulit Valentino. Ah, jangan begitu, Kak. Kalau Valentino benar-benar ingin masuk, aku bisa menelpon temanku agar mereka membiarkannya masuk, kata Hans berpura-pura baik. Tidak perlu, terima kasih, tolak Angel dengan sopan. Saat ini, Valentino hendak menelpon seseorang. Padahal jarang-jarang Angel bisa keluar untuk bersantai, mana bisa Valentino membiarkan kesenangannya hilang begitu saja. Saat ini, mendadak ada selembar karcis yang diulurkan ke hadapan Valentino. Tangan yang memberikan karcis itu adalah tangan yang ramping dan halus, serta terdapat sebuah gelang emas murni yang tergantung di pergelangan tangannya. Valentino, karcis ini untukmu. Valentino merasa aneh, lalu dia menoleh melihat orang itu. Kamu? Valentino menatapi Cindy dengan curiga. Saat ini, Cindy sedang mengenakan rok berwarna putih di setengah bagian bawah tubuhnya yang menampilkan posturnya yang ramping. Saat ini, wajahnya agak memerah. Dia menjulurkan selembar tiket pada Valentino. Ah, Kak Cindy? Panggil Jenny dengan penuh semangat. Cindy tersenyum sesaat pada Jenny, kemudian dia memberikan tiket masuk itu padanya. Angel malah mengerutkan alisnya. Kenapa Valentino bisa kenal dengan wanita cantik ini? Selain itu, Angel merasa familiar dengan wanita ini. Sepertinya, dia itu wanita dari keluarga cendana yang kaya di kota Neo. Hans dan beberapa pria lainnya langsung terpesona begitu melihat wajah Cindy yang cantik. Cindy jauh lebih memiliki aura seorang wanita kaya dibanding Angel dan Jenny. Bagaimanapun juga, kehidupan Cindy di keluarga cendana jauh lebih baik dibanding Angel yang berasal dari keluarga Kusuma. Ini, sebaiknya kamu gunakan sendiri saja, aku punya caraku sendiri, kata Valentino. Dia bermaksud mengembalikan tiketnya Cindy. Ambillah, kebetulan aku harus segera kembali untuk mengurus urusan. Tiketnya hangus kalau tidak dipakai hari ini. Sudah. Jenny, Valentino, kalian bersenang-senanglah. Aku masih punya urusan, jadi aku harus pergi dulu, kata Cindy dan membalikkan tubuhnya untuk pergi. Kamu juga bisa masuk, aku tinggal menelpon saja. Valentino menghalanginya, dia merasa agak kurang enak hati. Rina mengedutkan bibirnya. Hehe, sepertinya kamu tak tahu seberapa sulit mendapatkan tiket tempat ini. Benar, kamu kira ini masion untuk keliling gratis? Lian juga ikut tertawa mengejek. Tidak perlu, tidak perlu. Cindy langsung melambaikan tangannya untuk menolak dan langsung berjalan jauh. Valentino, siapa dia? Angel mendekati Valentino dan mencubit lengan suaminya itu. Dia itu teman sekolahnya Jenny. Valentino menjelaskan. Tapi kenapa sepertinya dia lebih dekat denganmu dibanding Jenny? Tanya Angel dengan dingin. Ini? Valentino jadi tidak bisa berkata-kata. Hah?
Ulang nanti akan kuperhitungkan denganmu. Angel mencubit Valentino seperti gadis muda yang sedang marah. Valentino tersenyum simpul sambil menggeleng, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang karena semua orang sudah punya karcis, maka Hans tidak mengatakan apapun lagi. Jadi, dia memimpin semuanya memasuki tempat itu. Kak Cindy, padahal aku sudah bersusah meminta bantuan banyak orang untuk mendapatkan kedua lembar karcis itu. Tapi kenapa kakak berikan pada orang begitu saja? Seorang gadis menatapi Cindy tanpa ada sambil memakan es krim. Cindy menunduk dan terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab. Sebelumnya orang itu pernah membantuku, jadi bukankah seharusnya aku membantunya kembali? Tunggu. Jangan-jangan, dia pria yang kamu sukai? Gadis itu tertegun. Melihat Cindy diam tanpa mengatakan apapun, gadis itu jadi semakin yakin. Padahal ada kesempatan sebagus itu. Tapi kenapa kamu tidak bersenang-senang dengannya? Karcisku ini untukmu saja. Gadis itu segera mengeluarkan karcis miliknya. Pacarnya juga ada di sana. Cindy jadi merasa agak tidak enak hati. Kamu ini. Ayo kita pergi. Hari ini jadi tidak bisa bersenang-senang lagi. Aku sama sekali tak menyangka ternyata kamu juga bisa jatuh cinta. Memangnya kamu tidak takut menderita karena cinta? Gadis itu menggeleng tanpa ada, lalu berjalan ke arah Maserati. Jangan mengeluh lagi, bukannya hanya tidak jadi pergi? Ayo pergi jalan-jalan, hari ini biar aku yang traktir. Cindy berkata sambil berpura-pura kesal. Wah, kakak baik sekali. Kalau begitu, aku berubah pikiran. Aku mendukungmu mengejar pria itu. Memangnya kenapa kalau dia punya istri? Asal diusahakan, segalanya pasti sukses. Gadis itu tertawa terbahak-bahak. Cindy menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, kemudian mereka berdua menaiki mobil untuk meninggalkan tempat ini. Di dalam Rain Mansion. Untuk permainan bola bowling ini, baik postur, kekuatan maupun sudut harus dikuasai dengan baik baru bisa menumbangkan semua botolnya. Hans menjelaskan sambil memegang bola bowling. Jenny juga memegang sebuah bola bowling. Dia mendengarkan penjelasan Hans dengan sangat serius. Sini, Jenny. Biar kuajari. Hans tersenyum pelan. Dia hendak memegang telapak tangannya Jenny. Aku bisa sendiri, aku bisa sendiri. Jenny membungkukkan pinggangnya dengan tergesa-gesa, lalu melemparkan bola bowling di tangannya. Bola bowling itu menabrak sana-sini saat menggelinding, tapi pada akhirnya hanya berhasil menumbangkan 3 botol. Padahal kukira gampang. Jenny bersiap-siap diejek. Kamu terlalu berharap. Bola bowling hanya sebesar ini, sementara itu susunan botol-botol seluas itu. Untuk menumbangkan semuanya tidak semudah itu. Rina mengedutkan bibirnya, lalu mengambil ancang-ancang dan melemparkan bola bowling di tangannya. Puk! Rina sudah sering bermain permainan kelas tinggi seperti ini, jadi dia sudah sangat telaten. Dia berhasil menumbangkan 5 botol sekaligus. Lian dan yang lain tepuk tangan. Orang yang berhasil menumbangkan 5 botol sudah termasuk sangat hebat. Rina terlihat bangga sekali, lalu dia melirik sekilas pada Jenny. Cih! Jenny mengedutkan bibirnya, dirinya agak kurang senang. Lian dan beberapa orang lainnya juga ikut melemparkan bola. Paling banyak, ada yang menumbangkan 7 botol. Yang lain paling hanya akan menumbangkan 5 hingga 6 botol. Sejujurnya, jarang sekali ada orang yang bisa menumbangkan semua botol. Biar ku coba. Ekspresi Hans terlihat agak meremehkan, kemudian dia membuat ancang-ancang yang sesuai standar, melambungkan bowling tersebut dari depan ke belakang, sebelum akhirnya dilempar dengan keras. Shung! 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 Bola bowling itu berputar dengan cepat dan menabrak lurus ke arah botol di depan. Begitu ahli yang turun tangan, orang-orang jadi tidak dapat menemukan kesalahan sedikit pun dalam gerakan Hans. Brak! Dalam seketika, bowling itu menabrak semua botol hingga tumbang. Ke-6 botol langsung tumbang seketika, lalu 2 botol lainnya tumbang agak belakangan. Totalnya 8 botol. Hebat, hebat! Lian dan yang lain bertepuk tangan. Bahkan orang lain yang ada di ruang bowling juga menoleh ke arah Hans. Berhasil menumbangkan 8 botol sekaligus tidak termasuk buruk. Bahkan, jarang ada yang bisa berhasil melakukannya di pertandingan bowling. Hah? Biasa sajalah. Hans tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melirik Valentino dan berkata, Valentino, ayo coba. Belum juga Valentino menjawab, Hans berkata seolah dia teringat sesuatu. Aku lupa. Biasanya Kak Valentino hanya mencuci baju dan memasak, mana bisa main bowling. Benar, kan? Bab 364 tumbang semua. P50. Mendengar Hans mengatakan ini, Lian, Rina dan beberapa orang lain jadi menyemburkan tawa. Mencuci baju dan memasak. Hebat, benar-benar pria yang baik. Ejek Rina. Apanya yang hebat? Itu bukannya pekerjaan bawahan. Lian berpura-pura tidak mengerti. Hans tidak mengatakan apapun, dia hanya menatapi Valentino sambil tersenyum. Menurutnya kalau Valentino berani ikut dengan mereka, maka Valentino sudah harus siap untuk diejek. Kalau Valentino orang yang tahu keadaan, maka seharusnya dia pergi secepatnya agar tidak mengganggu mereka. Di sini, posisi Hans yang paling tinggi. Kalau tidak ada Valentino, bukankah Angel dan Jenny akan dekat dengan Hans? Hans, kalau kamu seperti ini, aku bisa marah. Kenapa kamu bilang kakak iparku itu tidak bisa main bowling? Jenny jadi mulai kehilangan kesabaran. Sebelum sikap Jenny pada Valentino berubah,
dia pernah bilang pada Hans bahwa Valentino hanyalah bajingan yang bertopang pada keluarga mereka dan dia sangat membenci Valentino. Namun setelahnya, Jenny juga sering bilang pada Hans bahwa dirinya sudah berbaikan dengan Valentino. Jadi, dia berharap Hans menganggap Valentino sebagai kakak. Namun, kenapa Hans masih saja terus mempersulit Valentino? Ah, Jenny, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak semua orang bisa bermain bowling. Meski Hans merasa kesal, dia tetap tersenyum. Kakak ipar, kamu tidak bisa? Jenny kesal sekali, lalu dia menoleh menatapi Valentino. Angel juga menatapi Valentino. Diam-diam dia jadi agak berharap. Setiap wanita pasti berharap suami mereka lebih hebat dari pria lain. Begitu juga dengan Angel. Aku bisa sedikit. Valentino mengangguk pelan. Kalau hanya bisa sedikit sih bukan apa-apa. Main bowling itu harus melalui latihan profesional, jadi jangan bikin malu. Kata Rina sambil mengedutkan bibirnya. Ya, kita semua sudah lihat sendiri kemampuan bowling Kak Hans. Jadi, yang lain jangan mempermalukan diri kalian sendiri. Kata Lian. Valentino menggeleng perlahan. Dia memang tidak tertarik pada bowling. Sebagai keturunan keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kamer, jadi tentu saja dia tidak akan kalah dari anak keluarga lain. Dulu, anak-anak keturunan keluarga militer harus belajar naik kuda dan panahan. Sementara itu, keturunan keluarga menteri harus membaca banyak buku dan mempelajari politik. Sementara itu, di keluarga Wijaya, anak perempuan harus belajar moral, alat musik seperti piano, catur, kaligrafi dan melukis sejak kecil. Para anak laki-laki juga harus mempelajari permainan kelas tinggi seperti golf dan bowling, juga harus mempelajari bisnis, ekonomi dan manajemen. Meski Valentino dipandang sebelah mata oleh keluarga Wijaya, dia sudah berlatih permainan semacam ini sejak kecil. Jadi, mana mungkin dia tidak bisa? Baiklah. Karena Kak Valentino tidak bisa main bowling, ayo kita main yang lain. Hans tersenyum pelan. Kakak ipar, aku yakin kamu bisa. Sini, biar ku ajari. Jenny mengulurkan tangannya, lalu dia memberikan bola bowling di tangannya pada Valentino. Valentino tertegun sejenak, kemudian dia menerima bola bowling tersebut. Sementara itu, Angel juga menatapi Valentino dengan berharap, dia berkata pelan. Semangat, Valentino. Baiklah, akan kucoba. Valentino mengelus ujung hidungnya, lalu dia berjalan ke arah jalur bowling. Hans menghindar memberinya posisi, kemudian dia tersenyum pelan sambil berkata. Baiklah, memaksa ingin main tanpa peduli hasilnya, ya. Kahit. Selain Angel dan Jenny, orang lain menatapi Valentino sambil tersenyum. Kakak ipar, biar ku ajari. Jenny melompat mendekatinya bagaikan seekor kelinci kecil. Dia memegang lengan Valentino dan ingin mencoba melemparnya. Angel merasa sangat tidak berdaya. Namun, dia tidak cemburu melihat tindakan adiknya. Karena itu, dia melangkah maju beberapa langkah untuk menonton. Karena Valentino tidak bisa menolak keramahan Jenny, maka dia mengangguk tanpa daya. Jenny memegang pergelangan tangan Valentino dengan kedua tangannya di hadapan orang-orang. Lalu, dia berteriak sesaat sebelum membantu Valentino melemparkan bolanya. Wush! Bola bowling itu terlepas. Namun sebelum bola itu lepas dari tangannya, Valentino sempat menggerakkan pergelangan tangannya untuk mengarahkannya ke sudut tertentu. Tidak ada yang menyadari gerakan kecil Valentino. Hanya Jenny yang merasakan bahwa sepertinya pergelangan tangan Valentino sempat bergetar sesaat. Dum! Bola bowling itu meluncur ke depan dan menabrak sebaris botol. Shoot! Shoot! 10 botol langsung tumbang semua. Layar di atas menampilkan tulisan. Strike! Sebelum terdengar suara penyiar suara wanita yang juga melaporkan hasil putaran bowling tersebut. Strike berarti semua botol itu tumbang. Valentino mampu mengenai semua botol. Hans agak kebingungan, orang-orang juga kehilangan senyum mereka. Bahkan, Jenny sendiri juga kurang percaya. Dirinya hanya memegangi tangan Valentino untuk melemparkan bola tersebut, tapi botolnya jatuh semua. Memangnya dirinya bisa memainkan bowling sehebat ini. Angel tepuk tangan, dirinya terlihat senang sekali. Sementara itu, orang lain yang ada di ruang bowling ini jadi memusatkan perhatian mereka pada Valentino. Botolnya kena semua. Setelah bermain selama ini pertama kalinya aku melihat ada yang kena semua. Pasti bohong, masa 10 botol tumbang semua. Menurutku juga begitu, sulit sekali menumbangkan semua botol bowling. Bahkan pemain bowling profesional sekalipun juga belum pasti bisa kena semua. Belum juga Hans bertanya, seorang pria warga asing yang bermata biru dan hidung mancung serta rambutnya dikepang mendekat ke arah mereka. Oh, bro. Pria warga asing itu mendecak sesaat sebelum berkata-kata dalam bahasa Inggris. Apa katamu? Hans mengerutkan alisnya. Aku baru saja datang ke sini, jadi aku tidak bisa bahasa setempat. Pria luar negeri itu tertegun sesaat sebelum menjawab Hans dengan bahasa Indonesia yang kaku. Kemudian, orang luar negeri itu berbicara bahasa Inggris lagi, membuat Hans dan yang lainnya tertegun. Tentu saja Angel dan Jenny bisa mengerti maksud perkataan Hans, tapi mereka tidak berniat menjawabnya. Penerjemah, panggil penerjemah. Hans mengerutkan alisnya. Valentino menggeleng perlahan, lalu dia berkata pada pria asing itu dalam bahasa Inggris. Halo, ada yang bisa kubantu? Bahasa Inggris Valentino sangat lancar, membuat semua orang tertegun. Terutama Jenny yang kuliah di luar negeri. Jenny bisa membedakan pelafalan dan penggunaan kata bahasa Inggris mahasiswa Wadia dengan orang luar negeri. Sementara itu,
bahasa Inggris yang dikatakan Valentino sangat memenuhi standar. Kalau hanya didengar dari suaranya, mungkin orang lain akan mengira bahwa Valentino itu orang luar negeri. Pria asing itu juga tertegun, kemudian dia berjalan ke arah Valentino. Valentino berbicara dengan pria asing itu di bawah tatapan terkejut orang-orang. Begitu pria asing itu selesai mengatakan kalimatnya, Valentino langsung menjawabnya dengan bahasa Inggris juga tanpa ragu. Bahkan Angel dan Jenny juga kaget. Saat ini, Valentino berbicara bahasa Inggris dengan lancar sambil tersenyum. Dirinya bagaikan bos perusahaan transnegara yang sedang berbicara dengan orang luar negeri. Angel dan Jenny jadi berpikir, apakah Valentino benar-benar bajingan yang tidak punya rumah? Bahkan meski kalau Valentino masuk ke universitas bagus sekalipun, sepertinya dia juga tidak akan sehebat ini. Bahkan, Angel yang merupakan lulusan universitas ternama pun jadi malu karena dia tidak sehebat Valentino. Bab 365 tidak akan dijual meskipun harga tinggi. Valentino berbincang-bincang dengan bule bermata biru itu dengan sangat senang. Lalu, bule itu menjentikan jarinya menyuruh orang membawakan 2 kotak kecil indah. Dia bahkan langsung memberikan kepada Valentino dan bersalaman dengannya. Setelah bule itu berpamitan dengan Valentino, Hans dan lainnya merasa sedikit kebingungan. Jenny dan Angel mengelilingi Valentino sambil bertanya dengan penasaran. Apa ini? Namanya adalah Andy, dia adalah pemilik arena bowling ini. Dia sangat menyukai bowling. Hari ini, aku adalah pelanggan pertama yang mencetak poin sempurna, jadi dia memberiku hadiah ini. Lalu aku minta sama dia satu lagi agar kamu dan Jenny masing-masing mendapatkannya. Ucap Valentino sambil tersenyum. Wah, dia baik sekali. Jenny membuka kotak kecil dengan semangat. Di dalam kotak terdapat perlengkapan bowling dan bola bowling mini. Bahkan masih ada botol kecil yang sangat indah seperti karya seni. Souvenir seindah ini memang sulit untuk ditolak. Angel dan Jenny sangat menyukainya hingga tidak lepas dari tangan mereka. Trina dan lainnya melihatnya dengan tatapan iri. Bahkan beberapa pelanggan lainnya juga sangat iri. Souvenir ini memiliki arti yang tidak biasa dan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Cih, bukankah hanya souvenir saja? Apa yang patut dibanggakan? Meskipun Rina sangat iri, tapi dia tetap mencibir. Saat dia baru selesai mengatakannya, datanglah seorang pria parubaya berpakaian rapi. Tuan, bagaimana jika kamu menjualkan souvenir ini padaku? Aku tawarkan 100 juta. Sungguh konyol. Souvenir arena bowling Andi ingin kamu beli dengan harga 100 juta? Aku tawarkan 200 juta. Datanglah pria parubaya yang lain. Sebelumnya ada orang yang menawarkan 400 juta, tapi Andi tetap tidak menjualnya. Apa kalian terlalu anggap remeh? Aku tawarkan 500 juta. Dalam sesaat, beberapa orang kaya langsung berebutan menawarkan harga souvenir yang dipegang Jenny dan Angel. Valentino dan lainnya tidak pernah datang, jadi mereka tidak tahu arti souvenir arena bowling milik Andi, tapi mereka semua tahu. Andi hanya menyukai bowling. Dia tidak perlu menggunakan ini untuk menghasilkan uang. Bahan yang dipakai untuk membuat souvenir itu sangat mewah, nilainya mencapai puluhan juta. Rena langsung menutup mulut dan menundukkan kepala. Hans dan lainnya malah sangat iri. Kalau Valentino bersedia menjualnya, maka dia akan langsung mendapatkan 1 miliar. Ini adalah jumlah yang besar bagi pecundang seperti Valentino. Valentino, bagaimana kalau kita menjualnya saja? Ucap Angel. Dia tahu kalau villa Valentino belum dibayar lunas. Kakak ipar! Jenny malah tidak rela memberikannya. Dia melihat Valentino dengan ekspresi menyedihkan. Jenny, kamu jangan begitu. Ucap Angel sambil mengerutkan alisnya. Baiklah. Jenny masih tidak rela, tapi dia tetap saja memberikan souvenir ini kepada Valentino. Valentino hanya tersenyum, dia tidak menerimanya, melainkan mengatakan kepada beberapa orang itu. Terima kasih, aku tidak menjualnya. Angel, Jenny, bahkan Hans juga sangat terkejut. Valentino tidak mau 1 miliar. Dia lebih memilih 2 barang ini. Tuan, kalau menurutmu harganya terlalu rendah, aku masih bisa menawarkan 600 juta. Apa kamu mau? Aku sangat menyukai benda ini. Pria parubaya menggoyangkan jam tangan emas di pergelangan tangannya sambil mengatakan dengan sombong. Dalam 1 miliar, katakan saja harga yang kamu inginkan untuk 1 set. Pria parubaya lainnya mengatakan dengan tidak sabar. Hans dan lainnya sangat terkejut. Kalau Valentino bersedia menjual, maka dia akan langsung mendapatkan 2 miliar. Kali ini, bahkan Jenny juga mulai tergoyahkan. Namun, Valentino tetap saja menggelengkan kepalanya. Terima kasih, tapi aku tidak akan menjualnya. Barang yang disuka mereka berdua tidak akan kujual walaupun harganya tinggi. Valentino membalikan badan setelah mengatakannya. Valentino, kakak ipar. Angel dan Jenny memanggilnya secara bersamaan dengan tatapan terharu. Kalau begitu, baiklah, kami tidak merebut lagi. Beberapa orang kaya itu sangat bermoral. Mereka hanya berpamitan dan langsung pergi. Hans malah merasa Valentino pasti orang bodoh. Siapa yang tidak mau 2 miliar? Kakak ipar, aku hebat, kan? Kalau bukan karena bantuanku, kamu pasti tidak akan mendapatkan poin sempurna. Ucap Jenny dengan bangga. Ya, semua ini berkat kamu. Valentino tertawa sambil menganggukkan kepala. Hans dengan tidak senang berkata. Kak Valentino, kami ingin melihat kemampuanmu. Apa maksudmu menyuruh Jenny membantumu? Menurutku lebih baik kamu tidak melihatnya. Kalau tidak kamu akan tertekan. Ucap Valentino. Apa?
Hans langsung terkejut. Beberapa orang lainnya juga sangat terkejut. Apa maksud Valentino? Jangan-jangan dia menganggap dirinya sangat hebat karena berhasil mencetak poin sempurna. Kalau kamu bisa mengejutkanku dengan kemampuanmu, maka aku akan menelan bola bowling ini. Hans menunjuk ke arah bola yang ada di samping. Kamu benar-benar mau menelannya? Valentino bertanya dengan serius. Semua orang tertegun, tidak ada yang menyangka Valentino bisa bertanya seperti ini. Ket, ket. Jenny tidak bisa menahan tawannya. Sudahlah, Hans, kita main yang lain saja. Ucap Jenny. Tidak. Aku mau melihat kemampuan Kak Valentino. Ucap Hans dengan tegas. Baiklah, kalau kamu ingin menelannya, aku akan mengabulkannya. Valentino menggelengkan kepala, kemudian mengambil sebuah bola. Semua orang langsung mundur ke belakang memberikan tempat untuk Valentino. Semua pelanggan arena bowling juga berkumpul lagi. Mereka ingin melihat apakah Valentino hanya bermain sembarangan, karena barusan tadi dia berhasil mencetak poin sempurna. Kakak ipar, kamu membungkuk dulu, lalu ayunkan lenganmu ke belakang, setelah itu dorong ke depan. Jenny mengajarkan Valentino. Valentino menganggukkan kepala, tapi dia tidak membungkuk sama sekali. Dia hanya berdiri dengan tegak sambil memegang bola bowling. Setelah itu, Valentino melihat 10 pin yang tersusun di ujung. Dia berdiri di tempat, lalu melemparkan bola bowling seperti melempar sampah. Hah? Konyol sekali. Rina tertawa licik. Ternyata kamu memang asal-asalan. Bahkan teknik dasarnya juga tidak bisa. Lian juga menganggukkan kepala. Beberapa orang lainnya juga langsung tertawa melihat Valentino yang berdiri tegak saat memainkannya. Kamu ini bukan bermain bowling, melainkan main badminton, kan? Walaupun kamu sedang bermain badminton, kamu juga harus memakai tenaga, kan? Namun, Valentino malah bermain bowling seperti sedang buang sampah. Bukankah ini sangat konyol? Tampaknya souvenir Andi sia-sia. Awalnya mengira Valentino adalah ahli, ternyata masih pemula. Semua orang melihat bola bowling yang dilempar Valentino seperti tidak bertenaga sambil bergerak ke depan dengan pelan. Namun, semua orang menyadari kalau bola ini seakan-akan dipasang motor hingga tidak berhenti berputar. Ini, seorang ahli dalam bowling merasa aneh, tapi dia tidak mengatakan apapun.